menurut saya nih ya, Ya. itu nggak usah ada uang kompensasi, uang ganti rugi dagangan, ya, uang apalagi uang tunggu 2 bulan, apalagi merambat kepada beras, telur, itu nggak usah. Iya. Ya. Nggak usah ada itu. Apalagi misalnya yang mau ngelaporinnya ingin ditutupi kan itu bisa. Ya maksudnya ini bukan ke sana Bang Ipung ya, tapi maksudnya tadi karena berbicara fungsi legislatif yang dalam hal ini budgeting ya, legitimasi dan juga pengawasan. Nah, berarti ini menunjukkan, ini kan tadi berbicara salah satu orang yang tentunya ditanya juga oleh Kang Ipung ya mengenai pendapatnya. Ya kan? Nah, dalam hal ini berarti memang fungsi pengawasan dulu yang dilakukan oleh legislatif, khususnya orang yang disebutkan oleh Kang Ipung tadi tidak berjalan dengan baik loh, gitu loh. Ya. Tapi pada saat sekarang Kang Deddy Mulyadi melakukan beberapa kebijakan untuk mewujudkan Jabar Istimewa, sepertinya banyak teriak begitu maksudnya. Ya itu kan ada kepentingan ya. Bahasa oteng-oteng itu untuk uang keamanan ya. Tidak ada setepis itu ya. Untuk menjawab daripada yang jadi pertanyaan-pertanyaan di publik. Apalagi pernyataan yang dari jawaban dari statement Bupati, terus pernyataan dari KDM ya. Wah ini ada koordinatornya, ada LSM, ada ormas. Nggak usah dikait-kaitkan di situlah ya. Ini kita murni bagaimana agar kita pantau bagaimana agar ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya. Begitu. Dari awal kita ada kejanggalan gitu ya. Dari mulai penertibannya itu dari mulai tanpa ada pemberitahuan gitu ya. Kaget kan gitu. Katanya kan ada statement lagi dari gubernur itu bahwa kalau ada pemberitahuan nantinya konsolidasi dulu, katanya nanti mereka LSM ormas ini bakal demo. Kan nggak seperti itu tuduhan-tuduhan itu. Kita ini negara hukum, apalagi pejabat publik ya. Ucapan-ucapannya itu ya harus terkontrol lah. Biar apa? Biar nggak fenomena cancel culture ini berkembang ya. Artinya masyarakat sekarang itu jadi koalisi dan oposisinya itu ada di masyarakat. Kita hargai semua kritik terhadap pejabat publik ya. Dan itu harus semestinya. Biar ada balance of power ya. Apalagi sekarang ya kita lihat bahwa memang akibat daripada mungkin ya ini oknum-oknum anggota dewan pekerjaan yang terdahulunya memang banyak oknumnya gitu ya. Nah sekarang jadi hilang kepercayaan masyarakat terhadap dewan itu ya, baik DPRD ya sampai tingkat atas dengan fenomena-fenomena itu ya, sehingga masyarakat sekarang ya dengan asumsi yang liar segala macam. Cuma yang saya khawatirkan ini terjadinya cancel culture ini sangat berbahaya ya. Artinya kita harus hargai kritik apapun itu dari masyarakat untuk pejabat itu. Terlepas daripada nanti aturan yang akan dipakai ya, cuman kritik itu kita hargai karena negara ini sistem ya, bukan pribadi atau perorangan. Kaitan dengan ini kita ada laporan katanya ada beberapa yang terkena penertiban tapi ada sertifikat ya. Nah ini kita harus menelisik lebih dalam lagi ya. Ini kaitannya BPN kayak yang di Dawan ya. Di Dawan kan ada beberapa orang yang tidak sertifikat, mereka ganti ruginya kan lain. Nah kita harapkan ini bukan hanya ganti rugi ini ya, kaitan dengan ada tanah taruh DMJ ya, daerah milik jalan. Tapi ini harus oknum BPN-nya ini harus kena ini ya. Harus dimunculkan ini siapa yang jadi terduga tersangkanya di BPN ini ya. Karena ini sagawayah gitu artinya BPN ini ya. Nah inilah carut marutnya di pemerintahan kita pantau, dan kita bukan dari LSM, bukan dari ormas ya. Itu mungkin pengalaman saya pernah di sini, pernah di situ ya. Tapi itu terserah asumsi pandangan masyarakat sah-sah saja. Saya hargai semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan kemarin Kang Ipung pernah pernah melakukan koordinasi dengan anggota legislatif ya, terutama dari fraksi PDIP. Kalau tidak salah kemarin Kang Ipung menyebutkan namanya Kang Ono. Ya. Apakah betul Kang Ipung melakukan koordinasi? Kita kan tadinya mau ketemu audiens sama ketua DPRD provinsi ya. Cuman pas ke sana beliau nggak hadir. Waktu itu di seminar di Unpad tata kelola negara ya, tata Sunda.
saya menanyakan langsung apakah ini sudah masuk program anggaran 2025 APBD provinsi atau belum kan gitu. Ingin memastikan statement dari Pak Wono, walaupun hal itu ada sekarang ya karena transparansi publik ya, kita bisa melihat daripada APBD provinsi yang 2025. Walaupun di situ tidak ada, cuman saya memastikan statement Pak Wono itu. Jawabannya gimana itu? Tidak ada. Tidak ada. Belum diprogramkan. Bahkan dia bilang CSR pun kalau memang dari CSR itu tetap harus diprogramkan dari awal. Di Subang sekarang ya November 2024 kalau kata itu ketok palunya. Dan anggaran untuk ini nggak ada, belum ada. Sehingga sekarang tuh jangan sampai ada asumsi-asumsi liar ya di masyarakat, apalagi misalnya dengan statement pejabat publik seperti bupati ya, yang menurut saya terlalu kekanak-kanakan lah ya, yang menyatakan bahwa kalau aksi katanya nggak bakalan direalisasi, siapa saja yang aksi itu akan dipantau dan nggak akan direalisasi. Terus sudah aja minta sama koordinatornya. Ini kan asumsi-asumsi liar yang menurut saya itu nggak pantas diucapkan oleh pejabat publik gitu ya. Yang kalau ngomong aja, ini belum diprogramkan, akui kesalahannya ya. Ini belum diprogramkan dan kita sekarang lagi mencari uangnya. Lalu begini, bagaimana dengan regulasinya agar klop kan gitu. Lalu begini Kang Ipung, tadi kan Kang Ipung menanyakan hal ini, istilahnya bertanya ya terkait pendapatnya kepada Kang Ono Surono nih. Yang kita ketahui bahwa Kang Ono Surono di sini saat ini masih menduduki juga sebagai anggota legislatif Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP ya. Dan tentunya banyak diketahui juga bahwa fraksi PDIP ini bisa dikatakan salah satu partai oposisi lah ya. Nah, terkait hal ini dikaitkan dengan sebuah kepentingan, apakah memang tidak salah atau memang sudah puas dengan jawaban Kang Ono? Karena ya bagaimanapun kan dalam hal ini sebagai partai oposisi tentunya akan memberikan pandangan yang subjektif ya. Bagaimana terkait hal ini menurut Kang Ipung? Saya juga kan bingung ya dalam hal ini, artinya bingung di sini ya. Salah satu fungsi dewan itu kan pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah ketika APBD misalnya diketok palu tahun 2024 kemarin untuk anggaran 2025 ya. Nah baru itu diawasi itu. Ya. Jadi yang diketok palu yang diawasi itu. Nah ini kejadiannya yang belum diketok palu, ini harus diawasi. Apa yang harus diawasinya? Gitu. Lalu begini Kang Ipung ya, kita melihat flashback ke belakang bahwa pada saat pemerintahan gubernur sebelumnya yaitu Bapak Ridwan Kamil, ini kan Kang Ipung juga ya saya lihat bisa dikatakan orang yang kritis juga lah ya, begitu kan ya. Kenapa saya bertanya demikian? Bahwa pada saat pemerintahan Ridwan Kamil ini berbicara terkait dana hibah nih. Saya kenapa bertanya demikian? Karena kan banyak juga kebijakan-kebijakan yang dikritisi dalam hal ini oleh anggota legislatif, terutama Kang Ono yang sebutkan tadi ya. Nah, itu kan dana hibah justru menurut informasi yang kita terima, dan ini disampaikan juga oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa lebih banyak ke kabupaten kota yang lain, wabil khusus Garut nih. Karena kita ketahui wakilnya saat itu Pak UU ya, itu Kabupaten Garut. Nah, bagaimana menurut Kang Ipung terkait hal ini? Karena memang mungkin dalam hal ini Jawa Barat itu bukan Garut saja misalkan. Agar dalam hal ini pembagian dana hibah dapat merata di seluruh kabupaten kota, ya berarti fungsi pengawasan saat itu tidak berjalan dengan baik menurut saya. Nah, bagaimana juga terkait hal ini nih? Ya begini ya, ini kan negara hukum ya. Artinya apalagi ini menyangkut dengan dugaan yang memang mengarah ke tindak pidana korupsi ya. Yang saya harapkan tuh dari para pejabat publik, ya contohnya beginilah ya. Contoh ini mah sedikit intermezzo ya. Saya tuh pernah punya istri ya. Pernah nikah terus cerai. Saya nggak pernah itu menjelek-jelekan mantan istri saya tuh. Oh, jadi sekarang Kang Ipung duda ya? Ya, nggak usah lah ya menjelek-jelekan yang dulu ya. Kita tetap fokus ke depan. Kalaupun ada dugaan tindak pidana korupsi ya, yang notabene berlaku surut ya, artinya kapanpun itu dia terbukti korupsi, ya tinggal ada
badan yudikatif yang menangani. Nggak usah segala macam. Suruh aja tinggal bergerak aja, laporin. Apalagi misalnya yang mau ngelaporinnya ingin ditutupi kan itu bisa. Ya maksudnya ini bukan ke sana Bang Ipung ya, tapi maksudnya tadi karena berbicara fungsi legislatif yang dalam hal ini budgeting ya, legitimasi dan juga pengawasan. Nah, berarti ini menunjukkan, ini kan tadi berbicara salah satu orang yang tentunya ditanya juga oleh Kang Ipung ya mengenai pendapatnya. Ya kan? Nah, dalam hal ini berarti memang fungsi pengawasan dulu yang dilakukan oleh legislatif, khususnya orang yang disebutkan oleh Kang Ipung tadi tidak berjalan dengan baik loh, gitu loh. Ya. Tapi pada saat sekarang Kang Deddy Mulyadi melakukan beberapa kebijakan untuk mewujudkan Jabar Istimewa, sepertinya banyak teriak begitu maksudnya. Ya itu kan ada kepentingan ya, terutama kepentingan secara politis ya. Ya. Di sini kan KDN ini yang notabene dari Gerindra ya, sementara yang menguasai di DPRD ini koalisi yang memang gemuknya ada di situ, sehingga kalau menurut saya ya balance of powernya ini agak kurang. Harusnya yang menurut saya ini pandangan saya pribadi nih ya, ketika seseorang menjabat sebagai pejabat pimpinan publik ya, itu copotlah ya kepartaiannya. Ya misalnya Deddy Mulyadi sekelas presiden sekalipun itu bagusnya kalau menurut saya pribadi ini langsung, karena dia bukan milik partai lagi, dia sudah milik publik, milik masyarakat. Kalau presiden mungkin seluruh Indonesia, kalau gubernur milik satu Jawa Barat, rakyat Jawa Barat. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang menekan ataupun mendorong di program-program. Tetap dewan itu harus kritis dalam hal ini, apalagi pengawasan ya. Gitu. Ya sekarang itu nggak jalan karena apa? Karena memang ada kepentingan politik yang sama-sama satu bendera. Apalagi kita tahu kalau nggak salah, kalau belum ini kan KDM itu sebagai Dewan Pembina Pusat Gerindra kan begitu ya. Sehingga kepentingan saling bargaining position gitu ya, itu ada di situ. Ya, susah untuk diharapkan oleh masyarakat ya, untuk aspirasi dan tuntutan ke dewan itu susah ya. Karena di situ banyak kepentingan. Sekarang misalnya ke PDIP yang memang notabene sebagai oposisi. Nah kan di situ kecil ya. Posisinya itu. Bargaining posisinya maksudnya. Bargaining posisinya kecil. Sehingga apapun aspirasi dan tuntutan kita, ketika di sana misalnya ada katakanlah puting, itu nggak bakalan kena, nggak bakalan tersalurkan. Gitu. Lalu tadi disinggung sedikit ya terkait melepaskan atribut partainya. Nah, saya rasa nih, menurut pendapat saya nih ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini justru lebih mengedepankan ya untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Nah, dalam posisi apa nih Kang Ipung menyampaikan melepaskan atribut partainya? Dari sisi mana melihatnya Kang Ipung? Sekarang itu kita tahu ya, dengan gaya kepemimpinan KDM ini jadi suatu hal fenomena baru, dan itu yang memang diharapkan oleh masyarakat, punya kepemimpinan yang integritas ya, berani gitu ya. Artinya integritas itu enggak monoton, berpatokan melulu terhadap birokrasi ya, normatif yang ada, yang sebelumnya memang dirasa oleh masyarakat ini monoton, terlalu berbelit-belit gitu ya. Nah, cuman dalam hal ini tetap gaya kepemimpinan apapun ya, mau seperti Jokowi misalnya, mau kayak RK, mau kayak KDM yang sekarang pekerjaan RT sampai gubernur dia lakukan misalnya ya, itu sah-sah saja. Cuman yang kita khawatirkan ketika masuk ke dalam regulasi yang memerlukan ada instrumen sistem di situ, nah ini mentok ya. Nah kemarin saya lihat itu sudah mulai muncul nih, sekda disentil oleh wakil gubernur ya, ketika paripurna di DPRD tidak hadir dan menyentil bahwa sekda ini jarang hadir di kantor ya, walaupun sudah diklarifikasi ya. Itu artinya ini sekda ini pasti ya liar mengikuti alur daripada kebijakan yang memang kalau menurut saya nih ya, kebijakan yang populis, bukan
bukan substansial untuk kepermasalahan gitu. Sekarang aja kan kita di sini aja ya, yang saya lihat ini di sini pertambangan kan ditutup sama truk-truknya itu yang belum ada penyelesaian, ngambang terus sampai saat ini. Sementara lahan-lahan ini mau diapain gitu? Ya. Ada moratorium lagi saya dengarkan, moratorium perizinan segala macam. Terus lagi ini kan, yang ini dari yang kecamatan Jalan Cagak aja 418 itu belum ya, janji-janji kaitannya belum dipenuhi. Hanya untuk poin yang barang dagangan, ganti rugi barang dagangan. Dan itu pun karena memang ada 6 pedagang, ya, karena 6 pedagang ini yang diborong di kontennya itu dan ternyata belum dibayar. Tapi kan udah dibayar Kang Ipung. Ya, makanya atas dasar 6 pedagang ini, ya, karena memang mereka menagih. Ini barang saya yang belum dibayar gimana, saya nagih kemana? Tapi kan akhirnya udah dibayar kan? Udah dibayar, ya. Karena takut mungkin muncul ke publik, ya. Kalau itu yang diborong sama orang-orang di konten-kontennya itu belum dibayar, sehingga cepat-cepat dibayar. Dan itu 145 pedagang yang ada di wilayah Desa Tamakan, ya. Dari Jalan Cagak ke sini belum, ya. Belum sama sekali. Sekarang sudah 1 bulan. Belum apa nih? Belum. Ini yang belum dibayar terkait barang yang diambil barang atau yang memang yang dijanjikan semuanya itu belum. Atau memang ini dipilah dulu maksud saya. Ini kan yang belum dibayarnya, setahu saya barang yang diambil pada saat ditambahkan itu ya, durian dan lain sebagainya itu kan sudah clear tuh waktu di kecamatan tuh. Ya. Nah, yang belum dibayar mah mungkin terkait ganti rugi kan? Iya kan itu ya, barang ganti rugi dagangan itu, dagangan yang pada saat pembongkaran itu ya, terkena pembongkaran. Ya itu udah diganti kan? Karena mendadak. Nah, begini kan ya, ini kejadian di Jalan Cagak itu, kecamatan Jalan Cagak itu, ya, setelah dibongkar tuh yang Tambakan, yang hari Senin itu, pedagang itu yang belum dibongkar itu ngumpul di desa. Nah, ada statement Pak Kades, ya. Pak Kades bilang yang kesininya nanti hari Minggu katanya. Itu hari Senin tuh ya. Setelah pembongkaran yang di Curug Dendeng, yang di Gamblung ya. Nah, mereka yang di sini itu, yang di Cagak tuh, jadi maunya pengennya mandiri. Tapi tahu-tahu hari Selasa sama hari Rabu itu digerus, sehingga belum sempat dagangannya itu diberesin, belum sempat mandiri, belum, karena ada statement dari Pak Kades nanti hari Minggu katanya yang sini. Silakan aja klarifikasi ke warga ya, ataupun ke Pak Kades. Tapi kan ini ada juga ini kan tadi menurut Kang Ipung bahwa memang mau melakukan penertiban di sini tidak ada pemberitahuan dulu. Tapi di satu sisi ada juga yang mengatakan ya dalam hal ini ada pemberitahuan begitu. Bagaimana ini? Yang benernya yang seperti apa ini? Coba klarifikasi kepada pedagangnya ya. Itu tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Cuman 1 hari sebelumnya ada chat WA yang menyebar di pedagang. Yang saya kira itu chat WA-nya nggak tahu dari siapa, untuk siapa. Nanti boleh dicek ya. Terus pas pembongkaran itu Satpoldam PP Provinsi itu memperlihatkan sudah ada pemberitahuan, cuman ditujukan ke Bupati ya. Nah, kita nggak tahu dari Bupati ke bawahnya ya. Nah, saya menanyakan ke camat waktu itu, camatnya Yuli Merdekawati ya. Yang sudah pindah sekarang ya. Nah, Bu Yuli itu saya juga pun katanya nggak diberitahu 1 hari sebelumnya. Saya hujan-hujanan, katanya hujan gede tuh, nyempat-nyempatnya ke Cagak karena ingin memberitahukan 1 hari sebelum itu. Artinya itu ada bahkan ke pedagang ya, tanyain aja. Pagi-paginya itu udah pesen nanas 3 kintal ya, udah pesen nanas. Siangnya dibongkar. Kalau memang sudah ada pemberitahuan itu tidak mungkin dia itu beli nanas dulu. Oke, cukup Kang Ipung. Ya boleh lah. Terakhir yang ingin disampaikan apa? Terakhir ya itu tolonglah statement-statement dari pejabat publik itu ya, yang sekiranya bisa mendinginkan suasana ya, yang bagaimana kan kebijakan ini harus bijak ya, jangan sampai semakin liar ini, apalagi misalnya nuduh-nuduh ya. Ini kan negara hukum, kalau memang terbukti misalnya ya saya sebagai provokator,
saya apa meminta-minta uang ke pedagang segala macam. Saya pedagang ini dikoordinir ya. Coba ceklah ke lapangannya. Nggak usah ada tuduhan-tuduhan yang liar yang bisa-bisa saya apa menyerang balik dengan jalur hukum nantinya ya. Ya, begini Kang Ipung, saya ingin sedikit nih ya sebelum closing. Saya tadi melihat di Jalan Cagak yang dimana ada bangunan yang memang bisa dikatakan bangunan liar yang ada di depan kantor kecamatan Jalan Cagak, yang dimana sekarang sudah dibenahi drainasenya nih. Nah, kalau saya mendengarkan apa yang sering disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa ngurus lembur nata kota, intinya lembur diurus tata di kota untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Nah, Subang Selatan ini kan merupakan daerah pariwisata dan agribisnis nih. Nah, kita berkaca kepada salah satu ya yang bisa dikatakan ini sebagai sampel project ya. Itu Lembur Pakuan, yang dimana saya rasa ini dibangun oleh beliau pada saat beliau sebelum menjadi gubernur. Nah, ini sekarang banyak sekali wisatawan yang lokal maupun yang dari luar yang berkunjung ke sana. Sehingga saya melihat dengan adanya Pakuan yang sudah seperti sekarang ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat ya, wabil khusus masyarakat Kampung Lembur Pakuan, umumnya masyarakat Kabupaten Subang. Sehingga kalau yang namanya pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, tentunya akan memberikan kontribusi juga untuk pembangunan ya dalam hal ini PAD Kabupaten Subang. Nah, berbicara Subang Selatan, bagaimana nih kalau seandainya suatu saat nanti kota atau Jalan Cagak ini sudah ditata ya, intinya X dari bangunan liar ini, sehingga nanti akan lebih banyak menarik pengunjung wisatawan yang datang, sehingga akan mampu meningkatkan nilai jual masyarakat. Bagaimana menurut Kang Ipung terkait hal ini? Jadi begini ya, pada prinsipnya dengan makanya Pak Deddy KDM dengan jadi gubernur dengan mayoritas suara itu, artinya masyarakat ini mendukung. Mendukung dengan apapun target-target ataupun maksud dan tujuan beliau. Apalagi ini untuk menata wilayah kita ya. Kita tidak ada sedikit pun untuk menolak ya. Cuman ini kita bicaranya ini caranya ini ya. Niat yang baik kalau caranya salah gitu ya. Tetap jadi salah kan gitu. Ya. Pertama itu. Yang kedua, kalau bisa kan ini ya. Menurut saya nih ya. Itu nggak usah ada uang kompensasi, uang ganti rugi dagangan ya. Uang apalagi uang tunggu 2 bulan. Apalagi merambat kepada beras, telur, itu nggak usah. Ya. Nggak usah ada itu. Syaratnya coba dibangunkan dulu. Ya. Kalau sudah dibangunkan dulu, ya, mungkin legowo mereka juga tuh, ibu, bapak itu tinggal pindah ke sana, pasti pindah dengan sendirinya. Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak usah ada uang kerohiman segala macam. Kalau memang menurut saya seperti itu ya. Terus yang ketiganya ini kalau begini caranya ini. Dengan tadi yang prosedural yang saya kira amburadul ya, ini efeknya jadi besar. Sekarang petani nanas menjerit, mau menjual kemana ini nanas? Ya, sementara kan ikon Subang itu nanas, batik PNS-nya nanas, ya. pagar kantor dinasnya nanas, ya. Tugunya juga baru dicantik-cantik nanas, ya. Sementara ini pedagang ini sekarang tuh berstatement bahwa ini hatinya ganas ya. Kan begitu. Ini jadi kalau caranya yang tidak betul, ini efeknya sehingga ini saya kira ini tidak ada pra-feasibility study ya. Sekarang kan ada misalnya arsitekturnya dari ITB, bukan masalah nanti. Bukan masalah nanti. Ini sekarang teknis daripada untuk menjalankan nanti itu seperti apa. Jangan sampai sekarang kan subhanallah ya, kalau lihat ke lapangan, ke orang-orang, kita lihat rasa sisi kemanusiaannya aja ya. Itu sangat mengerikan ya. Saya tidak membesar-besarkan, karena saya kan di satu grup di Paguyuban dan saya tahu persis itu bagaimana kondisi para pedagang yang terdampak ini. Mungkin Kang Ipung juga tahu, dalam hal ini saya menjanjikan 2 hal ya, antara satu sisi yang pro dan kontra agar ya ini lebih subjektif saja. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi untuk para netizen. Terima kasih, kita pantau. Mohon maaf nih baru sekarang nih saya aktif di media-media segala macamnya. Saya tidak punya akun untuk monet segala macam.
saya ini hanya sebatas, mohon maaf kemarin tidak hadir ya, belum hadir dan jarang. Nah ini mungkin saya menggunakan hak jawabnya itu sekarang ini. Mulai dari sekarang kita akan menggunakan hak jawab kita untuk mengklarifikasi, bukan memvalidasi ya. Kita tidak ada validasi ke siapapun ya. Kita untuk mengklarifikasi biar tidak gaduh gitu ya. Biar tidak asumsinya liar ke sana kemari. Saya tanyakan langsung ke pihak-pihak baik saya ataupun langsung ke pedagangnya bagaimana kondisi di lapangan saat ini ya begitu. Oke. Terima kasih Kang Ipung. Hatur nuhun Kang Ipung. Sama-sama. Nah, sehat selalu semuanya. Teman-teman, terlihat oleh kita ini ada bangunan di pinggir jalan ya, yang memang sudah diberi peringatan ini ya. Ini kita lihat ya. Peringatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukti pelanggaran, diberitahukan bahwa objek bangunan ini telah dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 21 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2009 tentang garis sempadan jalan, untuk segera dilakukan penertiban melalui pembongkaran secara mandiri atau dilakukan oleh petugas tanpa harus perlu pemberitahuan karena telah mengganggu fungsi jalan. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman, inilah bangunannya, nampak kokoh ya, seperti ini. Dan menurut informasi yang kita terima ya, tentunya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari Satpol Dam ya, Provinsi Jawa Barat,